Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Dwi Wulansari. Saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara topik 1, 2, 3, dan 4 tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Osa Juarsa MPD. Dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia terhadap 4 topik dalam materi filosofi pendidikan di Indonesia. Pada topik 1 menjelaskan tentang perjalanan pendidikan di Indonesia. Topik 2 dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik 3 identitas manusia Indonesia, dan topik 4 Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Topik 1. Perjalanan pendidikan di Indonesia. Dalam topik ini menjelaskan 2 bagian, pendidikan sebelum merdeka dan pendidikan pada masa kini. Dalam pendidikan sebelum merdeka, pendidikan hanya memandang sistem kasta, mendidik calon pegawai negeri dan membantu pemerintahan perusahaan Belanda. Tahun 1854 lahirlah Sekolah Bumi Putra yang mengajarkan menulis dan membaca. Pada tahun 1992 lahir Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai gerbang emas pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada masa kini. Pendidikan sudah bisa didapatkan oleh berbagai kalangan. Hampir semua anak Indonesia sudah bisa mengenyam bangku sekolah. Pendidikan disesuaikan dengan karakteristik siswa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang dialami siswa, di mana pada saat ini sudah masuk pada abad ke-21, di mana pada abad 21 ini pembelajaran sudah diintegrasikan dengan perkembangan teknologi, sehingga siswa mempunyai keterampilan abad 21 yang berupa bernalar kritis, komunikatif, kreatif, berkolaborasi, dan berkarakter. Topik 2. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sistem Among merupakan bentuk pembelajaran yang memerdekakan, penuh cinta kasih, dan menyenangkan. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam mendidik anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan kodrat zaman artinya mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, cara belajar dan interaksi anak abad ke-21 berbeda dengan anak yang berada di abad ke-20. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, untuk menciptakan manusia beradab, maka dalam pendidikan harus diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Sehingga selain membentuk pengetahuan kognitif, maka pendidikan juga sebagai tempat untuk melatih nilai-nilai kemanusiaan atau memanusiakan manusia. Topik 3. Identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia menunjukkan jati diri yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Insinyur Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia sekaligus masyarakat Indonesia. Pendidikan Indonesia merupakan proses melestarikan keragaman budaya dan nilai-nilai luhur budaya Indonesia untuk membentuk anak yang mampu memanusiakan manusia. Hal tersebut perlu dilestarikan agar persatuan bangsa Indonesia tetap utuh. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi wadah untuk menciptakan manusia Indonesia yang saling peduli, saling menghargai, dan saling tolong-menolong. Topik 4. Pancasila sebagai pondasi pendidikan di Indonesia. Yang ke-1, Pancasila sebagai identitas pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, cita-cita, dan harapan bangsa Indonesia. Artinya, segala bentuk pembangunan nasional berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Salah satunya dalam pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, nilai-nilai Pancasila tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, profil pelajar Pancasila berperan sebagai dasar utama dalam menyusun kebijakan-kebijakan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu, profil pelajar Pancasila menjadi acuan bagi pendidik dalam membentuk karakter kompetensi peserta didik.
Yang ketiga, abad ke-21 merupakan sebuah tantangan untuk generasi sekarang, di mana semua informasi budaya global dan teknologi sangat mempengaruhi perubahan bangsa Indonesia, sehingga penting untuk menanamkan nilai luhur Pancasila melalui penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah agar jati diri bangsa Indonesia tidak hilang. Kesimpulan topik 1 sampai topik 4. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya, untuk saat ini, pendidikan harus sesuai dengan segala kebutuhan belajar peserta didik dan harus sesuai dengan perkembangan zaman yang dialami oleh peserta didik. Salah satu cara untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman peserta didik yaitu dengan menerapkan profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil Pancasila sudah memuat semua nilai-nilai luhur Pancasila. Pendidikan dengan nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus saling berhubungan, sehingga dengan adanya nilai luhur Pancasila dalam pendidikan tentu akan membuat peserta didik yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan perkembangan zamannya. Kesimpulan akhir, Indonesia mengalami perubahan dari masa sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Oleh karena itu, Indonesia harus menyesuaikan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila melalui penerapan profil pelajar Pancasila.